Ya, terima kasih Dina Gurning. Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diputus bersalah di pengadilan New York Kamis sore waktu setempat. Juri menilai pebisnis tersebut terbukti atas 34 tuduhan kejahatan yang didakwakan padanya terkait pemalsuan catatan bisnis dan pembayaran uang tutup mulut ke bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilu Amerika Serikat di tahun 2016. Ini menjadikan Trump sebagai mantan Presiden Amerika Serikat pertama yang dihukum karena kejahatan. Hal ini belum pernah terjadi di sejarah negeri tersebut. Secara rinci, 34 tuduhan ke Trump terkait kejahatan memalsukan catatan bisnis di mana dirinya melakukan pembayaran 130 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,1 miliar rupiah kepada bintang porno Daniels. Ini diberikan oleh pengacara pribadinya saat itu Michael Cohen melalui perusahaan cangkang sehingga dapat diseret sebagai kasus penipuan dokumen bisnis di Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Trump yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu presiden Pilpres Amerika Serikat. Pasalnya ini terjadi 4 hari sebelum dimulainya Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, di mana Trump akan secara resmi dikukuhkan sebagai calon presiden. Dan kita ke informasi lainnya, masih dari Amerika Serikat dan juga masih seputar Presiden Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. Donald Trump yang masih bebas tanpa jaminan menghadapi kemungkinan hukuman maksimal 4 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Putusan bersalah diberikan setelah 12 juri berunding selama 9,5 jam. Ini menjadi sejarah perdana di negeri Paman Sam, di mana mantan Presiden terbukti bersalah di persidangan dan bakal dibuai. Kasus ini bergulir di pengadilan sejak Maret 2023 dan kasus ini bermula saat Trump yang hendak maju di pemilu presiden Amerika Serikat 2016 memberi uang tutup mulut ke aktris film dewasa Stormy Daniels karena pernah berhubungan seks dengannya pada tahun 2006. Trump sendiri dilaporkan duduk di ruang sidang dengan tangan disilangkan dan ekspresi pasrah di wajahnya beberapa menit setelah pengumuman baru dibuat pengadilan New York. Trump sendiri akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut, di mana pengajuan banding bisa dilakukan selama 30 hari. Para ahli meyakini dirinya pun mungkin bisa lolos dari hukuman buai dengan pola hukuman lain, misalnya seperti denda, masa percobaan, kurungan rumah, atau pelayanan masyarakat. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini kita lihat begitu dari bursa komoditas di mana London Metal Exchange atau LME baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode DXZWDX. Meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek ZWDX yang baru dengan kemurnian minimal 99,8% nikel adalah nikel produksi PT CNGR Dingsing New Energy. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai China CNGR, Advanced Material Co. dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. Melansir Reuters, Indonesia hanya memproduksi sekitar 600.000 metrik ton nikel dan sebagian besar diekspor dalam bentuk biji mentah ke China untuk diolah menjadi baja tahan karat pada 5 tahun yang lalu. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil menambang 2,03 juta ton logam nikel, menyumbang lebih dari separuh produksi dunia. Kini Indonesia mengekspor berbagai produk nikel termasuk logam olahan dengan kemurnian yang dapat diterima untuk pengiriman LME. Ya, saat ini kita bergeser begitu ya ke informasi terkait Gaza Palestina, di mana serangan Israel masih terus terjadi di Rafah Palestina meski Pengadilan Tertinggi Internasional atau PBB ICJ meminta serangan dihentikan sejak Jumat. Israel tetap tidak bergeming. Dalam 24 jam terakhir atau 24 jam kemarin, Kementerian Kesehatan Gaza menambahkan bahwa 53 orang tewas dan 357 lainnya luka-luka. Israel mengaku secara efektif telah mengendalikan seluruh perbatasan darat Gaza dan ini dilakukan setelah negeri Zionis tersebut menguasai zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir serta menyerbu kota paling selatan Gaza, Rafah. Di sisi lain, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan 32.000 warga Palestina telah meninggalkan Rafah dalam 2 hari terakhir dan ini ketika Israel meningkatkan serangan mematikannya terhadap kota tersebut.
Hamas pun memberitahu para mediator tentang kesiapan mereka untuk mencapai kesepakatan penuh dengan Israel. Hamas telah lama menyatakan bahwa diakhirinya perang di jalur Gaza oleh Israel adalah syarat yang diperlukan untuk negosiasi lebih lanjut mengenai pertukaran tawanan Israel.